Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga, komunitas Gratia dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada. Salam sejahtera dalam Tuhan, dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Biji Sesawi GBDI Gratia. Suatu program yang akan memberkati kita dalam kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan, kami berdoa kepadamu, turunkanlah kasih anugerah-Mu buat kami. Kami akan membaca firman-Mu. Layakkan kami untuk membaca dengan baik dan benar. Kami akan menerima dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat merenungkan firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar berkat-berkat yang terkandung dalam janji firman-Mu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah belajar dari pengalaman, yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Ada satu ungkapan yang berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik, dan jangan jatuh ke tempat yang sama. Dalam bacaan kita 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara urut, secara utuh. Nah, saya akan membaca beberapa ayat untuk yang dapat kita renungkan pada saat ini. Di ayat 5 berkata demikian, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan di ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Puji Tuhan. Dari pengalaman kita bisa belajar tentang banyak hal. Ya, dari pengalaman kita bisa belajar dari banyak hal, ya, tentang banyak hal. Baik tentang kegagalan, juga bisa keberhasilan. Dan itu kalau kita berhikmat, itu bisa menjadi satu evaluasi bagi kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita jatuh ke dalam situasi yang sama. Firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah peristiwa yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel, yang dapat kita jadikan pelajaran berharga. Iya, yang dapat kita jadikan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini, dalam kekristenan kita saat ini. Bangsa Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir dan dibawa kepada rencananya yang indah, yaitu masuk tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Di tengah perjalanan sebagian besar mereka mati. Di tengah perjalanan sebagian besar dari mereka mati di padang gurun. Seperti yang Tuhan katakan dalam Injil Matius, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu jumlahnya ratusan ribu. Ditambah lagi
bangsa-bangsa lain yang ikut juga keluar dari perbudakan di Mesir. Jumlahnya sangat banyak. Tetapi pada akhirnya yang masuk tanah Kanaan adalah sebagian besar orang-orang yang lahir di padang gurun. Yang lahir di Mesir hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Tentu ada sebabnya. Ada penyebab hal ini terjadi. Ada hal yang sangat besar yang terjadi. Mengapa hal ini bisa mereka alami? Alkitab mencatat mereka melakukan hal-hal yang jahat. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, yaitu tidak mengucap syukur. Sekalipun dalam perjalanan mereka dipelihara, dituntun, diayomi oleh Tuhan begitu rupa, mereka tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengucap syukur. Ini hal yang sangat penting, saudaraku. Kita harus mengucap syukur. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita naikkan pujian syukur. Dan kekuatan bersyukur itulah kekuatan kita untuk menghadapi hari yang akan datang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan ucapan syukur. Seperti Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan terus menyalahkan orang lain, atau bahkan amit-amit, ya, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, biarlah itu bisa jadi pelajaran untuk kita evaluasi diri untuk pembenahan ke depannya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jangan kita jatuh ke dalam tempat yang sama. Bangsa Israel itu kurangnya apa, ya saudaraku? Dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka diberikan berkat yang melimpah di padang gurun. Roti Tuhan berikan, daging Tuhan berikan, air Tuhan berikan. Di malam hari ketika cuaca dingin, Tuhan kirim tiang api. Di siang hari ketika mereka kepanasan, Tuhan kirim tiang awan. Luar biasa dan banyak lagi hal-hal yang Tuhan lakukan untuk menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tapi tragisnya, mereka banyak yang keluar dari Mesir, tetapi sedikit yang masuk tanah Kanaan. Karena mereka tidak mengucap syukur, bahkan bersungut-sungut, ngomel, ngedumel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pimpinan. Tidak mau melihat bagaimana Tuhan yang sudah menolong mereka. Bahkan Laut Merah pun terbelah. Itu karena kekuasaan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong orang Israel.
Akibatnya kita bisa baca bahwa puluhan ribu orang mati karena persungutan, karena kerakusan, karena mereka juga menyembah berhala. Dan mereka juga tidak sabar ketika Musa turun dari Sinai membawa jawabannya dari Tuhan. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dari emas, dan mereka menyembah patung itu. Mereka tidak sabar menanti jawaban yang dari Tuhan. Mereka berpaling kepada berhala. Inilah yang menyakitkan hati Tuhan. Inilah hal-hal yang membuat Tuhan itu marah, sehingga mereka yang lahir di Mesir tidak layak masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Sampai saat ini mungkin masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mendapat jawaban yang dari Tuhan. Jawaban yang dari Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Janganlah kita mencari solusi melalui alternatif, melalui jalan yang lain. Sabarlah menanti jawaban yang dari Tuhan. Jangan coba-coba mencari pertolongan di luar Tuhan. Terlebih lagi kepada ilah-ilah atau kepada berhala-berhala. Hal ini sangat jahat, sangat jahat di mata Tuhan. Apalagi yang namanya berhubungan dengan kuasa kegelapan atau iblis, itulah musuh Allah. Jika manusia berhubungan dengan iblis, membangun persekutuan dengan iblis, dengan setan, itu sudah memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Keluarga gratia yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari pengalaman. Jadikan pengalaman itu sebagai guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Tanah perjanjian surgawi disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia dan hidup benar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu. Kami membaca firman-Mu, kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami. Kami mungkin kurang berterima kasih, kurang mengucap syukur. Bahkan mungkin ada persungutan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berterima kasih, mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu. Dan mari bawa kami terus Tuhan untuk semakin dewasa rohani. Bawa kami hidup bertumbuh dalam Tuhan dan menghasilkan buah, baik karakter kami maupun kelakuan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami sangat mengucap syukur. Kami akan terus merenungkan firman-Mu, kami akan belajar dari pengalaman untuk senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.